Isu kerajaan Sambo mencuat dalam sidang Komisi 3 DPR dengan Ketua Kompolnas Mahfud MD. Mahfud MD menyangkal soal kerajaan Sambo terkait bagan yang ditunjukkan anggota DPR. Ingin tanyakan Pak, ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nggak usah tahu Bapak, saya tanya ke sana. Iya kan? Ya. Ini yang diagram pertama Pak. Soal gambar-gambar itu saya sudah dapat, tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca kemudian di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu ya, Pak Teguh. Tapi kalau orang-orangnya, saya katakan kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu, bukan. Saya malah tidak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu loh, divisi Propam itu 1 bintang 2 kepalanya, lalu di bawahnya itu bironya ada 3 bintang 1, di mana setiap biro ini kalau dia memeriksa produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo juga. Kalau dia menghukum Pak Sambo juga gitu. Kenapa ini tidak dipisah aja? Kayak kita membuat trias politika itu, yang meriksa dan yang menyelidiki beda dong, yang memutus beda, kira-kira itu. Perdebatan keras terjadi saat anggota DPR mencecar Mahfud MD soal isu mundurnya 3 komisaris jenderal polisi terkait penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo. Mahfud MD berkeras tidak akan mengungkapkan isu tersebut di depan Komisi 3 DPR. Saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud, karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik. Jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada 2 pihak. 1 kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Cukup sih Pak. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Lantas apa hasil dari rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Ketua Kompolnas, Ketua Komnas HAM, dan Ketua LPSK? Informasi akan disampaikan oleh Rizky Darmansyah. Rizky, apakah sudah ada hasil apa yang bisa kita sarikan atas pertemuan RDP hari ini? Ya, Tisa Noveni dan juga pemirsa, hingga saat ini RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI masih berlangsung. Kita tahu tadi telah dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, diawali dengan pembahasan antara Komisi 3 DPR RI dengan Kompolnas Republik Indonesia. Kompolnas tadi dihadiri langsung oleh Ketua Kompolnas Mahfud MD. Nah, saat ini untuk Komnas HAM, untuk RDP Komisi 3 dengan Komnas HAM dan juga LPSK masih berlangsung. Saat ini berlangsung sesi tanya jawab antara anggota komisi dari berbagai fraksi kepada baik Ketua Komnas HAM Republik Indonesia yang hadir dengan jajarannya maupun juga Ketua LPSK yang juga hadir dengan jajarannya. Tadi di awal saat RDP antara Komisi 3 dengan Komnas HAM dan juga LPSK dimulai, kami sempat mencatat sejumlah hal-hal ataupun poin-poin penting yang disampaikan oleh kedua lembaga ini terkait dengan temuan-temuan dan apa saja yang sudah dilakukan oleh kedua lembaga ini dalam melakukan penyelidikan maupun juga pemeriksaan atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Tadi disampaikan oleh Komnas HAM Republik Indonesia memang ada sejumlah temuan-temuan yang menjadikan kasus ini terang benderang dan juga membantu Komnas HAM Republik Indonesia untuk nantinya menyimpulkan kasus ini dan juga membuat rekomendasi. Yang pertama ialah Komnas HAM mengatakan hingga saat ini handphone dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat belum diketahui kejelasannya, dan handphone ataupun telepon-telepon genggam yang sebenarnya sudah ada beberapa begitu yang diperiksa oleh Komnas HAM Republik Indonesia ini tidak termasuk handphone milik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian tadi disampaikan dari tim cyber ataupun data cyber ini
Komnas HAM Republik Indonesia menemukan foto saat kejadian di TKP pasca penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun foto ini tidak dibuka, tidak diperlihatkan di muka rapat begitu karena dikhawatirkan ini akan mengganggu proses penyidikan yang tengah berlangsung oleh penyidik maupun juga tim khusus. Kemudian tadi Komnas HAM Republik Indonesia menyampaikan menemukan fakta-fakta terkait dengan penanganan barang bukti, namun tidak disampaikan secara detail apakah memang fakta yang ditemukan ini berkaitan dengan upaya untuk pengaburan ataupun perusakan barang bukti dalam kejadian yang terjadi di Komplek Polri di Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, apa-apa yang ditemukan oleh Komnas HAM Republik Indonesia dikatakan tadi semakin membuat kasus ini terang benderang dan juga semakin memperjelas arah adanya obstruction of justice, pengaburan fakta maupun juga pemufakatan jahat dalam kasus yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Nah, saat ini masih berlangsung informasinya RDP antara Komnas HAM dan juga LPSK. Nah, untuk LPSK sendiri tadi juga memaparkan bagaimana hasil-hasil temuan mereka maupun juga apa-apa yang telah mereka lakukan dalam sebuah presentasi begitu yang berdasar mengenai perspektif dan juga perlindungan saksi serta korban. Tadi di awal disampaikan bahwa ada beberapa dinamika selama proses, ada sejumlah dinamika selama proses pemeriksaan ini yang dilakukan oleh LPSK. Tadi pertama kita tahu disampaikan oleh Ketua LPSK pada 13 Juli ini sempat dilakukan pemeriksaan pada Irjen Verdi Sambo dan usai pemeriksaan ada upaya pemberian ucapan terima kasih, dikatakan seperti itu, berupa map yang di dalamnya terdapat 2 amplop berwarna coklat yang berupaya diberikan kepada petugas ataupun staf dari LPSK, karena saat pemeriksaan dilakukan disampaikan oleh Ketua LPSK memang yang datang pada saat itu bukan Ketua LPSK maupun komisioner ataupun petinggi LPSK, namun staf yang hadir untuk melakukan pemeriksaan. Kita akan tunggu nanti seperti apa hasil dari RDP antara Komisi 3 DPR RI dengan Komnas HAM Republik Indonesia dan LPSK yang hingga saat ini masih berlangsung. Rizky Darmansyah mengabarkan langsung dari gedung DPR RI.